kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Shalom, selamat pagi, selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Mari kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur sama Tuhan atas penyertaannya, pemeliharaannya yang sempurna bagi setiap kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan, menyerahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami datang dengan kerendahan hati, kami mau bersyukur sama Tuhan karena segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan, banyak hal yang Tuhan telah lakukan bagi setiap kami. Sebab itu Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu, kami mau terhubung dengan Tuhan, kami mau lebih lagi melekat kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Dengan segenap hati kita mau katakan, layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas
setiap waktu, setiap musim dalam hidupku Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Tuhan. Naikkan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkau yang berdaulat atas hidupku Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan. Katakan saudara. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, lebih lagi katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, lebih lagi kita mau katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Lebih lagi katakan Engkaulah Tuhan. Kami mau katakan Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Katakan sekali lagi, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima sembah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mau terus menari bagimu. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Kita mau terbang seperti bagai Raja Wali. Amin saudara. Mari kita mau lebih lagi bertepuk tangan dalam hadirat Tuhan. Biarlah setiap firman itu menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan.
Dengan segenap hati kami mau menyatakan firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Katakan, ku menantikan-Mu beriku. Mari sama-sama rentangkan tangan saudara, katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami mau menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan, jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Katakan, firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan dengan iman bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan teguh menopang, amin, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu. Sekali lagi saudara katakan, ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami meyakini dan percaya sebab kami aman di dalam Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh menjadi bagian untuk menabur pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Mari kita mau bersama berdoa menyerahkan persembahan ini. Kami mengucap syukur Bapa untuk waktu yang terbaik ini. Kami menjadi bagian untuk mengelola, memperhatikan gereja-Mu di tempat ini. Kami membawa segala berkat yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami taburkan ke dalam bait-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kami adalah orang-orang yang sudah menerima berkat dari-Mu. Sebab itu kami bawa persembahan ini dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami terus merindukan tuntunan pertolongan dari-Mu Tuhan. Agar di waktu-waktu yang jahat ini kami tetap menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Ajar setiap kami agar kami bijaksana dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa,
Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia namamu Tuhan, dan ada jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, akulah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari dengan segenap hati kita menyatakan, Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu Tuhan, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia namamu Tuhan, dan jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, akulah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Lebih lagi katakan, mulialah namamu Tuhan, dan ada jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, akulah karya-Mu.
Pendeta Thomas. Tuhan, jaga-jaga pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu Yesus, kami bersyukur padamu. Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini buat kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan seperti yang Tuhan perintahkan bagi kami pengikut-pengikut-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sebentar akan mendengar firman-Mu, akan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami mengerti firman-Mu. Kiranya Roh Kudus tolong kami untuk dapat melakukan firman-Mu, supaya kami benar-benar dapat menggunakan waktu yang ada selama kami masih diberikan hidup Tuhan. Bila waktu-waktu yang ada dapat berguna dengan baik, sehingga kami benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami serahkan doa kami ini. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan pada pagi hari ini. Selama bulan Juni, tema kita adalah hidup itu kesempatan. Jadi kita akan belajar pada pagi hari ini bagaimana kita menggunakan waktu yang ada sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai 16. Kitab Efesus pasal yang kelima, ayat 16 sampai 16. Bapak Ibu bisa membaca bersama-sama dengan saya. Efesus pasal 5, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita akan baca bersama-sama. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari ayat yang ke-15 dan 16 dari kitab Efesus pasal 5 ini, kita melihat ayat yang ke-5 yang saya tulis merah itu dikatakan, disebutkan orang bebal dan orang arif. Jadi ada tipe orang yang bebal. Bebal itu adalah orang yang bodoh, orang yang tidak bisa diberitahu, orang yang sesuka sendiri, itu disebut bebal. Sudah diberitahu tapi tetap saja tidak mau mendengar. Itu orang yang bebal. Orang bodoh itu sama dengan orang bebal. Sedangkan yang kedua disebut tipe orang yang arif. Orang yang bijaksana, orang yang mengerti dan melakukan yang benar. Nah, di dalam ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita gabungkan ayat 15 dan ayat 16, kita akan belajar bagaimana hidup kita. Apakah kita menjadi orang yang bebal atau orang yang bijaksana dalam menggunakan waktu yang ada.
Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam masalah waktu itu adalah abstrak. Jadi waktu itu abstrak, gak bisa dilihat. Kalau kita melihat, wah itu ada waktu, tapi sebenarnya itu jam. Ini jam, bukan waktu. Tapi waktu sendiri itu sesuatu yang abstrak, tapi kita hidup dalam waktu. Aktivitas kita selalu menggunakan waktu demi waktu. Dan susah sekali kalau kita definisikan dengan waktu. Jadi bukan jam, tapi waktu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bagian hal yang pertama itu apa? Waktu itu apa? Tidak ada definisi yang jelas tentang waktu. Memang kalau jam itu ada, tapi waktu tidak. Tapi yang jelas bahwa kita butuh waktu. Hidup kita dalam waktu. Aktivitas kita selalu dari waktu ke waktu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam kehidupan orang Yunani sehari-hari mereka mengenal dua kata yang sama, dua kata yang berbeda itu mengenai arti yang sama, yaitu waktu. Bagi orang Yunani itu ada waktu, yang pertama disebut kronos dan yang kedua adalah kairos. Kronos itu waktu yang bisa diukur, misalkan yang terus-menerus terjadi. Jadi saat ini kalau kita pagi, dapat dipastikan besok itu ada pagi lagi. Kalau setelah pagi nanti disebut siang, itu besok pun ada waktu yang siang. Setelah siang ada sore, besok pun ada sore, dan seterusnya. Jadi pasti dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun selalu ada pagi, siang, dan sore. Selalu. Dan itu yang disebut dalam istilah Yunani itu kronos. Waktu yang pasti terjadi. Nah, yang kedua, waktu bagi mereka adalah kairos. Kairos itu dapat dikatakan tidak terjadi, tidak selalu ada, tidak selalu terjadi. Nah, ini gambarnya mungkin bisa membedakan kita. Saya memberikan gambaran ini. Kalau kronos itu yang hitam, selalu hitam gambarnya, ada, selalu ada. Ada pagi, ada siang, ada sore, ada besok, ada bulan, ada tahun depan, terus rutin selalu ada, itu kronos. Nah, kairos itu seperti gambar yang kuning, tidak selalu ada. Ada, kemudian nggak ada lagi, ada lagi, nggak ada lagi, ada lagi, nggak ada lagi. Itu adalah waktu kairos. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, agak bisa dijelaskan dengan penjelasan yang lebih jelas mengenai dua kata waktu itu. Menurut Andar Ismail, itu kronos itu waktu yang dapat diukur. Berapa jam? Jadi kalau nanti saya akan berjalan ke sana, berapa jam? Butuh waktu berapa jam? Berapa hari? Berapa bulan? Jadi ditentukan, dapat diukur. Ada urutan yang tetap, ada pagi, ada siang, ada sore. Itu adalah waktu kronos. Sehingga dalam kronos itu timbul istilah yang populer yaitu kronologi. Ada urut-urutan. Kronologi itu diambil dari kata kronos, bahasa Yunani. Nah, jadi kalau kairos itu belum tentu ada. Tidak tentu ada, tidak selalu ada. Nah, biasanya kairos itu digambarkan atau dijelaskan dengan istilah kesempatan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 16 itu disebutkan, dikatakan begini ya, 15 ayat 16,
dan pergunakanlah waktu. Nah ini kairos, ekronos. Pergunakanlah kairos, waktu. Waktu itu kan di dalam Efesus pasal 5 ayat 16 itu disebutkan kairos. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dari Alkitab kita itu punya banyak versi. Ada versi versi populer, ada versi sehari-hari, ada macam-macam. Nah, dalam versi sehari-hari atau BS itu di dalam ayat yang sama, Efesus pasal 5 ayat 16 itu bunyi seperti ini. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan. Jadi ditulis kesempatan. Kalau dalam bahasa yang saya baca atas tadi disebut waktu, diterjemahkan itu kairos, bukan kronos. Nah dalam bahasa sehari-hari lebih jelas disebutkan kesempatan, sama-sama waktu. Nah jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita belajar tema pada hari ini, pergunakanlah waktu yang ada, ini mengacu dalam Kisah Rasul Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, berarti waktu dikatakan di sini adalah kesempatan. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Seperti minggu yang lalu, hidup adalah kesempatan. Kesempatan itu tidak selalu ada. Kesempatan hanya ada sewaktu-waktu. Dan jikalau kita tidak menggunakan kesempatan yang tidak selalu ada itu, maka kesempatan itu akan hilang. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh sebab itu mari kita akan belajar bagaimana kita menggunakan kesempatan, menggunakan waktu yang ada, yang dikatakan karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat tentang kairos, ini sangat penting. Kalau kronos itu pasti, selalu ada. Nah saya nggak tahu, bagi saudara minggu ibadah itu apa? Apakah orang berkata, ya hari minggu kan selalu ada. Itu sebabnya banyak orang mengatakan dengan gampangnya, ya kalau nggak bisa hari ini ibadah, minggu besok kan masih bisa kita beribadah. Kalau besok minggu nggak bisa ibadah, kan bulan depan masih ada minggu, kita bisa beribadah. Nah kita melihat di sini bahwa kata ibadah di sini adalah menggunakan kesempatan, bukan kronos. Jadi bukan ya kalau minggu ini nggak bisa ibadah ya nggak apa-apa. Minggu besok masih ada kok. Minggu besok nggak bisa nggak apa-apa. Bulan depan masih ada minggu kok. Jadi bukan seperti itu pengertiannya, ini kesempatan. Ibadah itu kesempatan, menggunakan istilah kairos. Jadi kalau kita tidak bisa ibadah hari ini, berarti kita kehilangan kesempatan untuk beribadah. Nah, jadi saudaraku, ada orang memberikan ilustrasi seperti ini. Kairos itu seperti ada aliran sungai ya enggak sungai enggak deras, tapi air mengalir gitu ya, air mengalir, tapi ya cuma segini airnya, tapi mengalir. Nah waktu kita menginjak air itu, berarti air itu udah jalan. Dan 5 menit saya menginjak lagi, bukan berarti melakukan yang sama, itu berbeda. Kenapa? Karena alir itu sudah berjalan. Kalau kita nggak bisa menggunakan ibadah minggu hari ini, berarti kita kehilangan kesempatan. Jadi bukan kronos, bukan gampang. Besok minggu masih ada waktu. Kalau bulan ini nggak ada, bulan depan masih ada minggu, kita bisa beribadah.
Jadi itu pengertian yang kurang tepat. Karena apa? Karena di sana ada benar kesempatan. Kita kehilangan kesempatan untuk kita beribadah saat kita tidak beribadah pada hari ini. Nah, kita akan belajar terus dengan lebih mendalam lagi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sering mengabaikan kesempatan yang ada. Ada seorang, ini semacam ilustrasi ya. Ada seorang sejak kecil mereka bertetangga, namanya Jono dan Jini. Jono itu laki-laki, itu anak yang berusia 10 tahun, kemudian Jini itu usianya 5 tahun. Mereka bertetanggaan. Nah, selama bertetanggaan mereka semakin mengenal, mereka sering bermain-main, selain melakukan hal yang sama, akhirnya mereka tumbuh menjadi remaja, dan akhirnya Jono tumbuh menjadi seorang pemuda. Dia berusia 20 tahun, sedangkan Jini berusia 15 tahun. Rupanya Jini itu tertarik dengan Jono, sang pemuda yang sangat dikaguminya, dan Jono akhirnya meninggalkan desanya, harus bekerja di kota. Lama mereka berpisah, sebelum berpisah mereka ngobrol, mereka sharing, saling curhat, dan akhirnya tibalah saatnya Jono pergi meninggalkan Jini di desa itu. Dan Jono pergi ke kota. Sebelum Jono pergi ke kota, Jini berkata, "Jono, saya mencintaimu. Saya akan tunggu engkau. Tunggu saya, dan saya siap menunggu engkau pulang." Saudaraku yang kasih Tuhan, kemudian Jono berangkat. Dan rupanya waktu sebelum berangkat Jono berkata, "Jini, saya nggak bisa menjawab. Saya nggak bisa memastikan itu." Akhirnya berangkatlah Jono ke kota. Bekerja sebulan, dan akhirnya setelah 3 tahun, kemudian Jono mulai terngiang lagi ucapan Jini bahwa saya menunggumu. Saya menunggumu. Tetapi Jono bisa mengalihkan itu. Dia fokus bekerja. 5 tahun kemudian, setelah Jono di kota, Jono nggak tahan. Dia nggak bisa memungkiri hatinya, dan dia menulis surat kepada Jini. "Jini, saya mau pulang. Saya mau melamar engkau, menjadikan engkau istri saya." Bapak Ibu, Jono begitu langsung pulang dengan secepat mungkin, lalu pergi ke rumah Jini, tapi keadaannya sudah berubah. Karena Jini sudah menikah dengan pemuda lain. Jadi kesempatan Jono untuk mendapatkan Jini, sang istri yang juga dikasih itu, hilang. Ada kesempatan, tapi Jono berkata, "Maaf, saya tidak bisa." Bapak Ibu, berapa sering kita menggunakan kesempatan itu dengan sia-sia? Berapa sering Tuhan menggunakan kesempatan itu dan kita melupakan, kita nggak melakukan kesempatan itu dengan baik. Kita mengabaikan kesempatan yang ada, sehingga kita kecewa. Sering kita kecewa, dan kecewa itu selalu berakhir pada akhirnya, bukan di awal. Sering kita menyesal karena kita mengabaikan kesempatan demi kesempatan yang ada. Anak-anak mulai punya fase perkembangan masing-masing. Masa 0 sampai 5 itu masa-masa emas. Saya yang terbaik untuk mendidik anak-anak, untuk memberikan gizi,
untuk meneliti, untuk melatih dasar-dasar yang benar. Itu kesempatan emas. Tapi seringkali orang tuanya mengabaikan itu. Dan orang tua baru sadar ketika anaknya menginjak remaja. Dia bertumbuh menjadi anak berandalan, anak yang nakal, anak yang berani dengan orang tua, anak yang tidak bisa menurut, dan bakal dia sering menjadi anak pemberontak di masyarakat. Dan orang tua itu baru mengajar, baru mendidik anak yang sudah remaja itu. Dan itu terlambat. Kenapa? Karena masa-masa kesempatan mendidik anak itu sejak 0 sampai masa balita itu 7 tahun itu kesempatan yang terbaik. Untuk mendidik, untuk menanamkan kebenaran, untuk memberikan teladan. Dan pada saat kita fokus pada itu, kesempatan itu tidak hilang. Tapi banyak orang tua mengabaikan kesempatan itu. Ada banyak pemuda juga mengabaikan kesempatan sekolahnya. Dibiayai orang tuanya sekolah, tetapi sering kesempatan itu diabaikan. Sering bolos, sering tidak belajar. Memang happy, menyenangkan dirinya. Memang dipuaskan kesenangan itu. Tapi setelah akhir ujian, anak itu menyesal. Kenapa? Karena gagal dalam sekolahnya. Bapak Ibu, banyak juga orang tua, anak yang juga mengabaikan selama hidupnya. Ada seorang anak ketika orang tuanya masih hidup. Ada seorang suami ketika istrinya masih hidup. Ada seorang istri ketika suami masih hidup mengabaikan kesempatan. Ketika orang yang kita kasih itu meninggal, baru menangis. Ada banyak sekali anak-anak menangis ketika orang tuanya meninggal. Dia menyesal. Dia berkata, saya belum bisa menyenangkan hati orang tua saya. Saya selalu bandel, saya selalu marah, saya selalu memberontak. Ada banyak istri yang juga menyesal ketika suaminya meninggal. Dia berkata tidak bisa mengasihi suaminya dengan baik. Ada suami yang juga menyesal ketika istri meninggal. Dia berkata saya tidak bisa mengasihi istri dengan baik dan seterusnya. Kenapa? Karena kesempatan itu disia-siakan. Bukankah selama kesempatan ada, kita harus menggunakan sebaik mungkin. Gunakan kesempatan suami untuk mengasihi istri. Mumpung suami masih ada, mumpung istri masih ada. Gunakan kesempatan anak untuk membahagiakan orang tuanya. Mumpung orang tua masih ada. Gunakan orang tua untuk mendidik anak. Mumpung anak-anak masih ada. Kesempatan tidak akan kembali. Waktu yang di sini adalah kairos. Kairos tidak selalu ada. Dan kalau kita melewatkan kairos itu akan berlalu, akan hilang. Dan biasanya kita akan menyesal ketika kesempatan itu tidak ada. Nah, saudara, gunakan juga kesempatan itu untuk kita melakukan hal yang benar. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada beberapa jadwal daftar yang mungkin Bapak Ibu perlu gunakan kesempatan ini. Saudara bisa melihat di dalam pengertian ini
Kalau kita melihat Bapak Ibu tentang orang-orang sekarang atau mungkin dulu juga masih ada, Alkitab mengingatkan kita banyak orang pemalas, banyak orang pemabuk. Kalau Bapak Ibu membaca dalam ayat ini, itu Bapak Ibu melihat mabuk itu Amsal 23 ayat 29 sampai 35 itu merusak banyak hal. Mabuk itu, mabuk anggur, membuang kesempatan yang ada, melantarkan keluarga, membuat pusing, membuat pikiran gak waras, banyak sekali. Tapi anehnya banyak orang suka mabuk. Kesempatan yang bekerja, kesempatan yang seharusnya digunakan dengan baik, tetapi bilang percuma, kan digunakan untuk mabuk-mabukan. Alkitab mengingatkan itu. Dan juga Alkitab mengingatkan kita banyak orang pemalas. Karena malas, banyak kesempatan menjadi hilang. Nah, coba kita lihat dalam Amsal pasal 6 ayat 9, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Orang pemalas dikatakan ini berbaring, tidur terus. Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Perhatikan ayat yang Amsal 26 ayat 14. Orang pemalas itu seperti apa? Seperti pintu berputar pada engselnya. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Tahu Bapak Ibu? Engsel itu kan gini. Ini engsel pintu ya. Gini itu seperti pemalas, tidur miring sana, guling-guling sana, ini tidur lagi. Nah, sehingga kesempatan hilang karena pemalas. Ada yang menggunakan menghilangkan kesempatan yang ada dengan apa? Menghabiskan waktu berjam-jam untuk nonton infotainment. Sekarang sedang marak, menarik berita-berita yang ada. Ada berjam-jam menggunakan untuk nonton sinetron. Setiap hari berjam-jam habis waktunya. Sehingga semestinya kesempatan yang ada digunakan untuk hal yang produktif menjadi hilang. Kesempatan itu hilang. Ada yang digunakan untuk ngobrol. Berjam-jam nongkrong, ngobrol. Ada yang digunakan untuk bergosip sambil mencari kutu ya. Saya nggak tahu di sini, tapi di desa itu ada ibu-ibu kumpul satu lewat, tambah lagi. Tapi mereka mencari kutu sambil ngobrol. Orang lewat, itu coba lihat. Setiap orang lewat dibicarakan. Itu bisa berjam-jam. Ketika suami pulang, belum matang masaknya. Pekerjaan rumah tercecer. Kenapa? Karena kesempatan yang untuk bekerja itu digunakan untuk ngobrol, untuk yang tidak berguna. Nah, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Alkitab mengingatkan kita, kecuali kita diberi kronos, waktu yang jelas, pagi, siang, jam 1, jam 2, dan seterusnya. Tetapi juga kita diberi waktu, kairos, ada kesempatan. Dan kairos itu tidak akan terus terjadi. Tidak akan terus ada. Itu hanya sekali-kali ada. Kalau kita nggak menggunakan, itu akan hilang berlalu. Dan biasanya kalau kita hilang, kita baru menyesal. Karena apa? Karena kita mengabaikan kairos itu. Kesempatan yang ada. Saya merenungkan ayat ini saudaraku. Saya pernah mengalami ini. Tidur terus, malas ini, malas itu. Waktu terbuang. Dan ketika
Saya tanya beberapa orang yang dulu pernah mabuk, dia menyesal. Karena hidupnya rusak, kesempatannya hilang. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan kita tuh sama. Secara kronos, sama waktu diberikan Tuhan. Setiap hari 24 jam. Semua sama. Tapi kenapa ada orang yang berhasil dengan baik menggunakan waktu? Saya hidupnya berhasil. Tapi kenapa ada yang gagal? Karena sebagian waktu yang 24 jam itu digunakan untuk tidak berguna. Sama Tuhan juga memberikan waktu kairos yang sama. Tuhan berikan kesempatan tiap-tiap orang sama. Dan kalau kita tidak bisa menggunakan baik kronos dan kairos, kita akan menyesal. Nah, saudaraku yang saya dikasih Tuhan, mari kita lihat bagaimana Tuhan menyarankan kita supaya kita menggunakan waktu kairos atau kesempatan itu. Pak Ibu coba renungkan bagaimana saudara gunakan waktu itu. Gunakan waktu untuk belajar. Belajar itu enggak ada habisnya. Mungkin sekolah ada batasnya, tapi belajar tidak ada waktunya habis. Sampai sekarang saya masih belajar. Karena belajar apapun itu tidak ada habisnya. Kenapa? Belajar itu penting. Karena belajar itu merupakan sumber kebijaksanaan kita. Kita perlu belajar. Perlu pengetahuan. Supaya kita bijaksana dalam mensikapi hal yang ada. Itu dibutuhkan. Ada waktu untuk belajar. Gunakan juga kesempatan untuk bekerja. Pasti kita rata-rata merasa kita penting. Karena dengan bekerja itu membuat hidup kita lebih banget, lebih semangat, lebih bahagia. Itu dibutuhkan bekerja. Alkitab berkata, orang yang malas jangan makan. Jadi perlu bekerja dengan giat supaya hidup kita lebih baik. Dan kita perlu ada waktu untuk bernyanyi. Kenapa saudaraku yang kasih Tuhan? Ada waktu untuk di refreshing. Kenapa? Ada waktu, ada kesempatan itu. Karena ini untuk kebutuhan jiwa kita. Jadi jangan makan saja memenuhi kebutuhan tubuh kita, tapi jiwa kita juga perlu. Dan itu akan dipenuhi jika kita bersenang-senang, kita menyanyi. Orang Kristen itu mestinya orang yang selalu senang. Kenapa? Karena kebaktian menyanyi Tuhan. Kebaktian minggu menyanyi, kebaktian penghiburan, pemakaman menyanyi. Jadi semuanya orang Kristen itu mestinya berjiwa yang senang, menyanyi. Gunakan kesempatan yang ada. Dan juga gunakan kesempatan untuk berdoa. Kenapa? Karena doa adalah kekuatan bagi jiwa kita. Saudara gak akan mungkin mampu menghadapi masalah saudara jikalau kita gak berdoa kepada Tuhan. Saya mengalami itu. Saya pernah stres. Saya pernah depresi. Karena waktu itu, walaupun saya mengaku orang Kristen, saya gak pernah berdoa. Saya ketika ada masalah kecil, saya stres, saya depresi. Gak ada kekuatan dalam hidup saya ketika mengalami masalah. Gunakan kesempatan untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah kunci segalanya. Amin.
Tuhan kunci segalanya. Tuhan menetapkan hidup mati saudara. Tuhan mengirimkan berkat dan mengambil berkat dari saudara. Tuhan mengizinkan saudara sehat dan sakit. Tuhan mengizinkan saudara mendapat ini dan tidak. Tuhan mengizinkan ini dan itu dan seterusnya. Semua itu ditentukan oleh Tuhan. Jadi Tuhan adalah kunci segalanya. Kita bekerja sebaik mungkin. Mungkin dapat uang, tapi kalau Tuhan gak memberikan kebahagiaan kita, saudara gak akan bisa bahagia. Tuhan kunci segalanya. Tuhan kunci hidup kita. Tuhan kunci kesehatan kita. Tuhan kunci pekerjaan kita. Tuhan kunci segalanya. Tuhan kunci keharmonisan keluarga kita. Segalanya. Kunci itu adalah pada Tuhan. Jadi sediakan waktu yang lebih baik, yang lebih banyak untuk Tuhan. Bukan minggu saja 2 jam ibadah. Kadang ibadah pun tidak. Sediakan waktu di lain hari minggu. Tuhan berikan teladan. Yesus setiap hari menyediakan waktu untuk Bapaknya. Kalau Yesus Tuhan yang masih butuh kekuatan, apalagi saya dan saudara yang bukan siapa-siapa, sangat butuh kekuatan, sangat butuh Tuhan untuk menopang kehidupan kita. Sediakan waktu untuk Tuhan. Saudara, belajar itu perlu. Kita perlu menyediakan waktu untuk belajar. Bekerja itu perlu. Tapi jangan habiskan waktu saudara hanya untuk bekerja. Hanya habiskan waktu hanya untuk belajar. Perlu. Bersenang-senang itu perlu. Tapi jangan habiskan waktu saudara hanya untuk bersenang-senang. Berdoa itu perlu. Tapi jangan habiskan waktu saudara hanya untuk berdoa. Lalu mengabaikan yang lain. Untuk Tuhan kesempatan itu perlu. Tapi jangan habiskan waktu hanya untuk memuji Tuhan. Tapi segalanya ada waktunya. Gunakan waktu. Gunakan kesempatan yang ada. Dengan bijaksana mungkin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua kita akan belajar mengapa harus menggunakan waktu. Mari kita melihat dalam Efesus pasal 15 ayat yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Mengapa harus menggunakan waktu? Mengapa harus memanfaatkan waktu? Mengapa harus memanfaatkan kairos? Harus memanfaatkan kurios dengan baik? Kenapa? Ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Alasannya apa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Karena waktu-waktu ini jahat. Karena kesempatan-kesempatan ini jahat. Itulah alasannya Tuhan memberikan nasihat. Gunakanlah waktu yang ada. Saudaraku, dalam perjanjian baru itu ada istilah hari-hari terakhir. Konsep perjanjian baru itu ada waktu zaman, akhir zaman, tapi juga ada hari akhir. Hari akhir itu terjadi sebelum akhir zaman. Nah, kita melihat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang hari-hari yang sukar. Hari-hari sekarang, hari-hari menjelang akhir zaman akan datang waktu yang sukar. Yang disebut hari-hari terakhir. Ini hari-hari yang penuh kesulitan, penuh kesukaran. Dan Alkitab sudah mengingatkan kepada kita. Jadi ciri-ciri hari terakhir
Itu dikatakan di dalam ayat sebelum sesudahnya ya. Kalau hari terakhir disebutkan dari 2 Timotius pasal 3, 1, dan ciri-ciri hari terakhir itu disebutkan ayat sesudahnya 2 Timotius pasal 3, 2 sampai 8. Diuraikan apa cirinya hari-hari terakhir itu. Mari kita membaca bersama-sama 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai ayat ke-8. Yang saya tulis merah itu adalah ciri-cirinya. Kejahatan di mana-mana. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Ini ciri-ciri hari akhir. Banyak orang mencintai diri sendiri, banyak orang diperbudak oleh uang. Mereka akan membual. Ini kejahatan. Banyak orang menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Sudah terjadi. Banyak anak memberontak pada orang tua, banyak orang sombong, banyak pembual, tidak tahu berterima kasih. Banyak orang tidak mau berterima kasih, tidak mau berdamai, semuanya bermusuhan sukanya, suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang dirinya, garang, tidak suka yang baik, berarti suka yang jahat. Ayat 4, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Katakan ayat 5. Secara harfiah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara fisik mereka beribadah. Ini ciri-ciri zaman akhir. Banyak orang secara fisik mereka beribadah. Firman Tuhan, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat 6. Sebab di antara mereka terdapat orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan kuasa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini bebal. Belajar tapi tidak pernah dilakukan. Ayat 8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka berbrobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Saudara, ini ciri-ciri manusia di akhir zaman. Mendekati akhir zaman. Di hari-hari terakhir inilah ciri-ciri kejahatan para manusia. Belum selesai Bapak Ibu dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 3. 2 Petrus pasal 3 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Saudara, ini terjadi. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, sekarang hari-hari yang jahat, hari-hari akhir. Ciri-ciri hari akhir adalah kejahatan di mana-mana. Hari-hari akhir penuh dengan kejahatan. Sehingga hari-hari terakhir bisa disebut hari-hari yang jahat, waktu yang jahat. Disebutkan tadi dalam Efesus pasal 5 ayat 16, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat.
Itu sebabnya dinasihati, gunakan waktu dengan baik. Gunakan kesempatan yang ada dengan baik. Karena sekarang ini hari-hari akhir adalah hari-hari yang penuh dengan kejahatan. Saudaraku, pertanyaan kenapa? Kenapa hari-hari akhir kok banyak kejahatan? Mari kita buka Wahyu pasal 12 ayat 12. Wahyu pasal 12 ayat 12 dikatakan, karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Perhatikan yang satu merah. Karena iblis, karena si jahat tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis tahu hari-hari akhir sudah singkat, sudah terjadi. Pada saat akhir zaman, iblis akan dimasukkan dalam neraka. Itu sebabnya iblis tahu hari-hari bagi mereka sudah singkat. Karena sebentar lagi waktu akhir zaman, iblis akan dimasukkan neraka. Dan ketika masih ada hari-hari akhir ini, yang masih singkat ini, maka iblis menggunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kejahatan, bekerja keras untuk melabur kejahatan melalui manusia yang ada. Sehingga kondisi manusia semakin jahat menjelang hari-hari akhir. Jadi iblis tahu, saudaraku. Karena iblis tahu sekarang ini sudah masuk hari-hari akhir. Karena kalau akhir zaman iblis masuk neraka. Nah, karena masih ada waktu, iblis gunakan sebaik mungkin waktu ini untuk berbuat lebih jahat pada manusia, menebarkan kejahatan berlipat ganda. Iblis tahu menggunakan waktu. Lah kok kalau iblis tahu menggunakan waktu, masa kita nggak tahu, saudaraku? Kalau iblis saja tahu menggunakan waktu, masih singgah sedikit, nah kita anak Tuhan, masa kita nggak tahu? Kalau kita percaya ini, gunakan waktu yang ada, waktu hari-hari terakhir ini dengan sebaik mungkin. Pergunakan sebaik mungkin. Jangan kalah dengan iblis. Iblis ngerti kok. Iblis tahu kok bagaimana menggunakan waktu yang ada. Mestinya kita lebih tahu dari iblis. Kita menggunakan waktu yang ada. Kalau iblis menggunakan waktu untuk berbuat lebih jahat, dia sadar waktunya sudah sempit. Karena pada waktu akhir zaman iblis akan dimasukkan dalam neraka. Dia sadar ada waktu sedikit, dia gunakan lebih getol berbuat jahat, menabur kebencian, mengadu domba manusia, menabur benih-benih jahat pada manusia. Dan ini yang menyebabkan terjadi kenapa kejahatan sekarang merajalela di mana-mana. Karena waktunya sudah masuk waktu hari-hari terakhir. Dan disebut dalam Alkitab, waktu-waktu yang jahat. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan evaluasi diri. Berapa banyak kita membuang kesempatan, membuang kairos yang ada.
Berapa banyak kita menggunakan waktu kronos yang ada, menyia-nyiakan waktu untuk bermalas-malasan. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan itu. Untuk melakukan hal yang tidak berguna. Atau menggunakan kairos, kesempatan yang ada. Mungkin Bapak Ibu menggunakan kesempatan itu hanya hal tertentu, lalu mengabaikan hal yang lain. Seperti yang saya sebutkan tersebut, kita perlu melakukan semuanya. Kita perlu menggunakan semuanya. Saudara, kita perlu waktu untuk belajar. Gunakan kesempatan untuk belajar. Ini, gunakan kesempatan itu untuk melakukan semua itu. Gunakan dengan bijaksana untuk belajar. Sebagian kesempatan yang ada. Gunakan sebagian waktu kesempatan saudara untuk bekerja. Dan kita harus bekerja itu. Alkitab menegur. Kalau kita nggak bekerja, kita nggak boleh makan. Itu sebabnya kita perlu bekerja supaya mendapatkan makan. Tapi jangan berlebihan. Jangan semuanya digunakan untuk bekerja. Gunakan kesempatan waktu dan juga kairos saudara, kesempatan untuk bernyanyi, untuk refreshing, untuk bersenang-senang, karena itu kebutuhan jiwa kita. Jangan selalu menggunakan semua waktu untuk senang-senang, tapi gunakan kesempatan yang ada sebagian untuk bersenang-senang, untuk kesehatan jiwa kita. Gunakan kesempatan waktu saudara juga untuk berdoa. Meluangkan kesempatan untuk berdoa. Karena itu kekuatan jiwa saudara. Gunakan sebagian waktu dan kesempatan saudara juga untuk Tuhan. Karena itu kunci segalanya. Jadi gunakan waktu untuk bekerja, gunakan waktu untuk belajar, gunakan waktu untuk bersenang, gunakan waktu untuk berdoa, gunakan waktu dan kesempatan juga untuk Tuhan secara bijaksana. Hari-hari ini jahat. Kejahatan di mana-mana. Semakin brutal di mana-mana. Kesulitan di mana-mana. Semakin sulit hidup kita ini. Kalau kita tidak menggunakan kesempatan yang ada, maka kita akan mengalami kesulitan menghadapinya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mengambil kesimpulan ini dan mungkin perlu kita renungkan pada pagi hari ini sebelum kita tinggalkan ruangan ini untuk ibadah. Mari kita akan renungkan kesimpulannya. Si jahat, iblis, ini tahu bahwa saat ini merupakan hari-hari akhir. Sebelum akhir zaman. Pada saat akhir zaman, iblis akan dimasukkan ke neraka. Dan sekarang akhir zaman, hari-hari akhir, iblis tahu kesempatannya sangat sedikit. Karena pekerjaan iblis itu si jahat membuat kejahatan di mana-mana. Sehingga dia berbuat jahat, berbuat kiat, semakin kiat. Membuat manusia menjadi jahat. Saudara-saudara, anak Tuhan
Kalau waktunya tinggal sedikit, ayo kita gunakan kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin. Hari-hari ini, hari yang jahat, waktu-waktu yang jahat, kita gunakan kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin, supaya waktu yang tinggal sedikit ini akan menghasilkan sesuatu yang bermutu bagi nama Tuhan. Gunakan kesempatan, gunakan waktu, baik waktu kronos ataupun kairos, dengan sebaik mungkin. Jangan ada yang kita sia-siakan. Jangan ada yang hilang percuma. Karena itu akan membuat kita menyesal pada akhirnya. Gunakan waktu juga untuk melayani Tuhan. Gunakan waktu juga untuk berbuat baik pada orang lain. Untuk kehidupan di surga, itu syaratnya percaya Yesus. Tapi untuk menentukan pahala, besar kecilnya pahala yang kita terima di surga nanti. Di surga tidak sama, tidak pukul sama. Tuhan membedakan antara orang yang sama hidupnya, setia, melayani, melakukan pekerjaan yang baik, menolong sesama, itu pahalanya besar. Tapi bagi orang yang hanya percaya Yesus, lalu gak berbuat apa-apa, ini kecil. Gunakan kesempatan ini juga, supaya pada saat kita di surga, kita mengalami hal yang sangat luar biasa, bahagia. Karena kita menerima banyak pahala, itu membanggakan kehidupan kita di surga. Gunakan kesempatan selama kita masih hidup. Tuhan berkati. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan ingatkan kami bahwa waktu-waktu ini waktu yang jahat, memasuki masa hari-hari akhir. Ketika iblis bekerja lebih giat membuat kejahatan di dunia ini, sehingga berdampak kejahatan di mana-mana. Kejahatan yang diperbuat manusia di mana-mana karena dampak kerja iblis yang selalu giat ini. Tuhan, berikan kami hikmat mengerti, supaya kami juga menggunakan waktu yang singkat ini, kesempatan yang singkat ini, menggunakan dengan sebaik mungkin, berbuat bagi nama Tuhan, supaya kami tidak mengabaikan waktu yang ada, tidak mengabaikan kesempatan yang ada, tidak mengabaikan hidup kami yang ada. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita menyanyikan pujian Gunakanlah waktumu. Gunakanlah detik-detik yang ada dalam hidupmu. Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Seperti firman ini, hari-hari akhir, iblis bekerja lebih giat, membuat kejahatan manusia semakin besar. Gunakan kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin. Gunakanlah waktumu. Gunakanlah waktumu. Detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini
waktu yang jahat, sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh indah. Kita pujikan ulang dari awal. Gunakanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh indah. Hidup ini ya kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Sekali lagi, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak, biarlah pujian ini membuat evaluasi kita. Tuhan memberikan waktu yang sama, baik
Waktu dalam arti kronos, semua diberikan 24 jam. Atau waktu dalam arti kairos, kesempatan yang sama. Setiap orang punya kesempatan masing-masing. Tapi banyak orang membuang kesempatan yang ada. Banyak orang membuang waktu kronos yang ada. Sehingga menyesal pada akhirnya. Mari gunakan waktu hidup kita, kesempatan yang masih ada ini untuk evaluasi diri, supaya kita lebih sungguh-sungguh dalam menggunakan waktu kronos dan juga kairos yang ada. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami selama masih ada kesempatan hidup ini, kami boleh menggunakan lebih baik lagi waktu yang ada. Ampuni kami Bapa, jikalau selama ini banyak waktu yang terbuang, banyak kesempatan yang terbuang. Biarlah kami memulai memikir kembali, menggunakan lebih baik dari sisa waktu yang hidup kami yang ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Mari saudara kita berdiri bersama-sama. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara semuanya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita akan bersalam-salaman dengan gembala dan ibu dan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.